Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Husni Rizky. Kali ini saya akan membahas tentang historitas fikih. Mari kita simak video berikut ini. Kasih yang kalian ketahui tentang fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Fikih sendiri secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan, seperti dalam hadis riwayat Bukhari berikut ini. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedangkan Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang keputusan Allah. Kemudian, fikih secara istilah yaitu fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rinciannya. Yang dimaksudkan pengetahuan di sini yaitu mencakup ilmu pasti dan dugaan. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dari dalil yang meyakinkan dan ada yang diketahui secara dugaan. Masalah-masalah ijtihad yang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah masalah dugaan karena jika diketahui secara yakin, maka pasti tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas histori fikih. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Di Indonesia sendiri, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali songo di Jawa berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datu di Sulawesi Selatan. Akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali, para datu telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Demikian pula beberapa daerah lainnya di Nusantara. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi, yaitu Organisasi Islam di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Alirannya yaitu Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Semua keyakinan dan mengklaim organisasi, aliran, dan mazhab mereka yang paling benar dan paling baik. Organisasi, aliran, dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Berbeda dengan halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana negara atau pemerintah mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih negara, bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat muslim. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi, terputuslah pula wahyu sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat.
Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi Muhammad manusia hidup tanpa masalah, namun kehadiran Nabi dapat menjadikan rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada wahyu yang diturunkan. Pasca wafatnya Muhammad, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Nabi Muhammad. Kemudian terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka baik zaman maupun tempat masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarainya. Kemudian saat zaman sahabat, zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik, sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik, orang dapat menginterpretasi pemahaman atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintah Islam dan ekstraksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan rayu melalui prosedur ijtihad mereka. Situasi dan kondisi terus merubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Maka periode selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul tepatnya pada masa tabi'in. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang bermunculan yang belum pernah muncul pada masa Nabi Muhammad dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntunan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengarahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah membentuk hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasaan. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberikan corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Jafari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, nama lengkapnya yaitu Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Hammad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Ataha ibnu Rabah dan Nafi Maulana ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakan. Meskipun demikian, nilainya harus tidak semestinya biasa karena adanya sentimen politik lalu menolaknya secara serampangan. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, yang bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya beralih sampai Zu Asbas dari zaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdul Rahman ibnu Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya.
Kemudian imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Ia dilahirkan di Guzah tahun 150 Hijriah. Pertentangan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul al-fikih, yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses mengambil kesimpulan atau istinbat hukum-hukum Islam. Kemudian imam yang keempat yaitu Ahmad ibnu Hambal, yang nama lengkapnya yaitu Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal al-Zalil al-Syaibani al-Maurizis al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Bagaimana teman-teman pembelajaran kita kali ini? Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dalam pembelajaran ini saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.